pagi. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Lengkap hari ini? Sudah. Yang tidak berangkat siapa? Iya, Ilya. Mamat. Oh, Ilya masih sakit ya kemarin ya? Oke, kita doakan semoga Ilya lekas sembuh. Amin. Kita bersyukur yang di sini ya diberikan kesehatan, bisa mengikuti pelajaran ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, salah satu dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Widi. Ya. Yang tidak berangkat berarti masih sama ya. Semoga lekas sembuh ya. Oke. Supaya kita lebih semangat ya. Kita nyanyi dulu, nyanyi suara kita saja, nyanyi Garuda Pancasila. Oke, silakan stand up. Garuda Pancasila, berkorban untukmu, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang ini apa ini? Gambar apa ini? Persidangan apa? Cerai. Cerai. Sepertinya itu ya. Sidang antara ada laki-laki sama perempuan, suami dan istri ya. Nah, apapun itu ini intinya sidang. Nah, sidang ini yang berarti dia bukan melanggar ya. Ada kasus yang perlu diselesaikan di dalam pengadilan. Nah, ada yang pernah mengikuti sidang seperti ini? Mungkin tetangganya, kakaknya, ibunya ya. Nah, ini merupakan contoh ya, contoh persidangan yang pernah kita temui di sekitar kita. Nah, ini dalam persidangan ini kita akan bahas tentang lembaganya. Kemarin kita tentang hukum sudah, sekarang tentang lembaganya yang menegakkan hukum, yaitu lembaga peradilan. Banyak sekali manfaat dan tujuan kita mempelajari tentang lembaga peradilan atau pengadilan. Yang pertama, kita harus mensyukuri bahwa ada lembaga yang bertugas melakukan pengadilan, sehingga antara hak dan kewajiban itu seimbang. Kemudian dengan itu kita akan tahu, jika ada suatu kasus maka harus diselesaikan di lembaga apa. Ya. Kemudian materi yang akan kita bahas, ya KIKB-nya ini. Ya. Yang pertama kita bisa menguraikan perangkat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian macam-macamnya, tadi ada lembaga pengadilan apa saja. Kemudian yang ketiga, peranan lembaga peradilan. Nah, kenapa sih kok lembaga peradilan itu diadakan di Indonesia? Nah, kemudian untuk metode pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu PJBL, Project Based Learning ya. Jadi kalian membuat project. Hari ini kalian membuat project tentang makalah. Ya. Makalah tentang lembaga peradilan. Jadi peranannya nanti kelompok 1 membuat makalah tentang pengadilan agama. Kelompok 2 membuat makalah tentang lembaga peradilan militer. Yang ketiga, lembaga peradilan umum. Yang keempat, lembaga peradilan tata usaha negara. Ya. Kemudian kalian bisa kelompok dalam makalah itu menyusun makalah, kalian berdiskusi kelompok, kemudian presentasi, mengisi LKPD, dan pembuatan proyek makalah dikumpulkan. Sampai sini paham? Oke. Sebelum membentuk kelompok, ini apa ini? Gambar apa ini? Pengadilan tinggi. Ya, pengadilan tinggi ya, pengadilan yang ada di Indonesia. Pengadilan tinggi. Ya, itu tempatnya beda-beda.
Jadi bukan serta-merta misalnya ya ada kasus pembunuhan terus dilebokkan di pengadilan tata usaha negara. Ya, jadi tempatnya itu beda, tugasnya, fungsinya, wewenangnya setiap lembaga negara itu berbeda. Ya, diskusikan secara kelompok menurut pendapat. Silakan dibenarkan itu ada salah. Oke. Boleh internet, diskusi ya. Yang penting dibenarkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Harus aktif semuanya. Oke, kalian sudah bekerja sama dengan baik. Kalau sudah selesai, Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 2 kami membacakan hasil diskusi kami tentang peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Tugas peradilan militer. Tugas peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata, termasuk anggota suatu golongan atau badan yang dipersamakan dengan militer. 2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata atau permintaan dari pihak yang dirugikan akibat tindakan pidana yang dilakukan. Ya, dari presentasi, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya mengapa militer mempunyai sistem pengadilan sendiri dan perkara apa saja yang dapat diadili oleh pengadilan militer. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa militer mempunyai sistem peradilan sendiri? Karena keberadaan peradilan militer sendiri sangat diperlukan untuk menegakkan hukum bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran atau bahkan suatu tindak pidana. Perkara yang diadili oleh pengadilan militer meliputi perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota ABRI atau orang lain yang diperlakukan sama dengan ABRI. Sekian jawaban dari kelompok 2. Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, diskusi yang sangat luar biasa ya dari semua kelompok. Sudah semangat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nah, berarti sudah kita bahas semuanya ya. Yang pertama, kelompok yang membahas tentang peradilan umum. Siapa tadi kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Nah, susunannya meliputi apa saja? Berarti tadi sudah dibahas. Ada pemimpin, kemudian hakim anggota, panitera, sekretariat, dan jurusita. Oke, kalau peradilan umum itu memeriksa, memutus perkara. Contoh kasusnya apa tadi yang sudah ditanyakan? Pembegalan, pembunuhan, Oke, betul tadi jawabannya ya. Bu Lusna akan simpulkan bahwa kalau peradilan umum itu kasusnya yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia yang jelas sudah melanggar peraturan umum di Indonesia ya. Beda lagi kalau yang disajikan oleh kelompok pengadilan agama. Tadi kelompoknya siapa? Oke, kelompok 3 pengadilan agama. Berarti contoh kasusnya yang ditangani apa tadi? perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah.
usaha negara, maaf bukan agri, yang berkaitan dengan antara orang dengan badan hukum. Kemudian berarti dari sini diskusi sudah berjalan dengan bagus. Bu Lusna apresiasi untuk kelompok 1 yang paling semangat. Yang belum dapat apresiasi kelompok besok harus lebih giat lagi. Nah, sekarang kita simpulkan, sudah paham kegiatan pembelajaran pada siang hari ini? Ya. Oke, berarti tadi kita belajar apa hari ini? Kita belajar apa hari ini? Peradilan. Oke. Badan Peradilan Nasional meliputi apa saja? Peradilan umum, Ya. peradilan agama, peradilan pidana, Oke, dengan kasus yang berbeda-beda. Jangan sampai salah alamat, ya. Oke, pengadilan agama mengatur tentang perceraian misalnya. Oh, dalam perceraian umumnya dibuat pengadilan militer. Kan ya lucu ya. Oke, itulah salah satu manfaatnya kita belajar tentang lembaga peradilan. Nah, kemudian setelah kita belajar ini, kita sudah tahu lembaga peradilan mengadili di bidang apa, sikap yang sesuai yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa Cak? Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Ya, berarti dalam keluarga juga ada hukum. Kita berarti harus menaati hukum yang menerapkan juga semuanya anggota keluarga. Yang kedua yaitu di kehidupan di sekolah. Contoh menaati dan lembaga peradilan di sekolah apa? Menaati tata tertib. Kemudian pembangunan dan penegakan hukum. Nah, ya, ini bisa kita pelajari. Nah, tujuan akhir supaya adanya lembaga peradilan di Indonesia itu untuk menciptakan ketertiban, ya, Indonesia lebih jaya. Jaya itu artinya apa Cak? Maju. Simpulkan tadi apa saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian kita sudah berikan apresiasi dan kita lanjutkan penilaiannya. Tadi silakan makalahnya sudah dikumpulkan, ya. LKPD juga langsung dikumpulkan, ya. Kemudian tadi dalam berdiskusi, keaktifan presentasi juga sudah dinilai oleh Ibu, ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan silakan dipelajari bab tentang hubungan internasional, ya. Silakan, itu sebagai bahan wacana untuk pembelajaran ke depan. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, sudah paham semua ya? Oke. Setelah ini kita akan taat hukum. Kita sudah tahu tentang lembaga negara, ya, dan kita harus menghormati dan menghargainya. Oke. Sebelum Bu Lusna akhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan.